在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak, itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal luar angkasa, Xiaoyan berulang kali gemetar, semacam perasaan seolah-olah akan hancur. Space Storm, Xinlan bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan, tidak disangka benda sial ini masih muncul. Apakah ini Space Storm itu memang cukup menakutkan? Kekuatan spasial yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Douzong akan kesulitan untuk menampilkannya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah badai berwarna perak, itu seperti ular piton yang sangat besar, saat dia perlahan berbicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Alis Little Fairy daktar vertikal saat dia bertanya. Kami hanya bisa menerobos dengan paksa, menurut tebakan saya, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari Space Storm. Xinlan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini, dia melihat Space Storm yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, bersiaplah untuk maju, Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya." Iya, dokter peri kecil mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang ke belakang, Majestic Doki melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton ungu keabu-abuan raksasa, ular sanca besar itu membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. Pergilah, Ziyan, Xinlan, pegang erat-erat. Teriakan yang dalam ditransmisikan dari mulut Xiaoyan, segera, dia melambaikan lengan bajunya dan doki yang kuat dituangkan ke dalam kapal luar angkasa, akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan dorong yang dahsyat yang menyebabkan kapal luar angkasa melesat seperti anak panah dengan suara, siu. Setelah memaksa kapal mencapai kecepatan maksimumnya, kapal luar angkasa berubah menjadi sosok berwarna perak samar, dengan sekejap, itu melompat ribuan meter sebelum akhirnya menabrak badai perak yang mengamuk. Bang, bang. Kapal luar angkasa baru saja menerjang badai ketika badan kapal mulai bergetar, suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesepian yang mengarungi badai besar, menghadapi nasib menyedihkan karena hancur. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi lebih suram saat dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Beruntung dokter peri kecil itu kuat, jika itu adalah orang lain, kemungkinan mereka akan kesulitan memblokir robekan spasial semacam ini. Meskipun demikian, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa bertahan lama, oleh karena itu, dia harus keluar dari tempat sialan ini secepat mungkin. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia mengatupkan giginya dengan keras, tembakan doki yang lebih kuat, kecepatan kapal luar angkasa secara bertahap dinaikkan ke batasnya, benang kekuatan spasial berwarna perak samar berkedip berulang kali seperti cahaya. Sosok kecil kapal luar angkasa itu tidak signifikan dalam badai luar angkasa yang sangat besar. Meskipun Xiaoyan telah melepaskan maksimum perahu, kekuatan robek dari ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali, sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, ular piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar, yang telah melilit kapal luar angkasa, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan sepenuhnya menghalangi hisapan ruang yang liar dan keras. Ziyan, bantu dia. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam, matanya mengeras saat merasakan benjolan intens yang dikirim dari tubuh kapal. Ziyan tidak bicara omong kosong saat mendengar teriakan Xiaoyan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat satu orang terpesona. Segera, gelombang dari cahaya berwarna ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan pancaran kristal ini,
Tubuh kecil Ziyan tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat, rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut mirip air terjun berwarna ungu, memanjang hingga bokongnya. Ziyan telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini, memungkinkan kekuatannya meningkat ke puncaknya. Saat Ziyan menjadi wanita cantik berambut ungu yang seksi, aura yang menyebar dari tubuhnya meningkat pesat. Pada akhirnya, itu sedikit melebihi aura Xiaoyan. Roh kondensat. Teriakan jelas ditransmisikan dari mulut Ziyan, cahaya ungu cerah melesat dari atas kepalanya, itu samar-samar diaglomerasi dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Ziyan terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampakan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu samar yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robek dari badai luar angkasa. Tekanan dokter peri kecil segera berkurang dengan bantuan Ziyan. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan beberapa perhatian untuk dengan cepat memperbaiki piton energi besar yang telah dihancurkan oleh kekuatan yang merobek ruang. Wajah Xiaoyan sedikit mereda saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang, namun, dia tidak rileks sedikit pun di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan badai yang merobek akan menjadi lebih menakutkan. Itu baru permulaan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiaoyan. Benjolan yang lebih kuat terjadi sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan kejam itu seperti banyak ular berbisa, membentak orang-orang saat mereka keluar dari dalam badai. Mereka dengan kasar menggigit piton energi besar yang melilit perahu. Di bawah kekuatan pendorong yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal luar angkasa menjadi semakin intens. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kesungguhan. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kedua tangannya menekan titik masukan energi di bagian depan kapal saat gelombang Douqi mengikuti lengannya dan melonjak seperti gelombang air. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di luar tubuh Ziyan juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jarinya tampak berada setengah inci di atas perahu. Lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar perahu. Pemandangan aneh mulai terjadi saat aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang menerkam dipantulkan kembali oleh cahaya kristal. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan muncul, menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif. Namun, itu menghabiskan Ziyan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Ziyan juga mengeluarkan erangan teredam saat seutas darah segar mengikuti sudut mulutnya dan merembes ke bawah. Matanya yang seperti permata menjadi jauh lebih redup. Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar. Suara gembira Xinlan seperti tonik jantung sementara semua orang mengatupkan gigi dan bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar wormhole. Bang! Sebelum kelompok Xiaoyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan dengan keras menghantam perahu. Kekuatannya sangat luar biasa. Jika bukan karena dokter peri kecil berusaha sekuat tenaga untuk memelihara perahu, kemungkinan besar itu akan tersebar di tempat. Xiaoyan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakangnya, matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa Space Storm tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal luar angkasa dengan cepat melambat. Mata Xiaoyan memerah saat merasakan kecepatan kapal luar angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan tentang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaung. Raungan rendah ditransmisikan dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak urat hijau muncul di wajahnya dengan cara yang ganas, tampak seperti cacing tanah. Hijau giok Douqi dengan liar dituangkan ke bagian dalam kapal seperti nyala api, menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa meningkat sedikit.
Kecepatan kapal luar angkasa baru saja ditingkatkan ketika kekuatan isap yang dipancarkan dari badai meningkat tajam. Dalam sekejap, keduanya berakhir dengan jalan buntu. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan ditarik kembali. Mata Xiaoyan berubah merah padam. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Ziyan, datang dan tuangkan Douqi, tingkatkan kecepatannya. Ziyan terkejut dengan sikap Xiaoyan seperti ini. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Dengan segera, tangannya ditempatkan di titik masukan, energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah Ziyan menggantikannya, Xiaoyan menggelengkan bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa di depan mata Xinlan yang tertegun. Setelah itu, dia mendarat di bagian ekor perahu dan melambaikan lengan bajunya. Angin yang menakutkan keluar dari lengan bajunya sebelum menghantam kapal, mendorong kapal luar angkasa ke depan. Saat Xiaoyan mendorong kapal luar angkasa, kekuatan balasan menyebabkan tubuh Xiaoyan terdiam sejenak. Namun, untungnya reaksinya cepat. Petir terang menyambar di bawah kakinya. Sayap tulang mengepak dengan liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam, menghalangi kekuatan isap yang dipancarkan dari belakang. Tubuhnya mengejar kapal luar angkasa. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari Space Storm di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Ziyan saja, jelas dia mengalami kesulitan menjaga kecepatan. Namun dokter peri kecil perlu melindungi tubuh kapal, makanya kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda mundur. Bajingan, wajah Xiaoyan memerah, pembuluh darahnya berulang kali berdenyut, sayap tulang di punggungnya mengepak dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa. Dia menjerit marah saat lengannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum dengan keras mendorong perahu. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan. Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu berkedip ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia menoleh sedikit dan melihat badai dekat. Kulit di kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul berulang kali. Detik berikutnya, kekuatan isap menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan cara gila ini. Tepat ketika dia hendak menyerang, kulitnya tiba-tiba terasa dingin, tubuhnya langsung menerkam ke tanah secara naluriah. Siu, kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu, ia menghantam pintu keluar, menyebabkan kilau perak melonjak dengan liar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang berkali-kali lebih kuat dari belakang saat cahaya perak melonjak. Hatinya kaget, sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan semua kekuatannya, berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan pintu keluar dari terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini menjadi kehampaan kehidupan sekali lagi. Hanya Space Storm besar yang masih mengamuk, dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Di tengah dataran hijau yang subur adalah tanah terbuka yang dipenuhi dengan pecahan batu. Tanah di tengah-tengah tanah terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak samar saat sedikit memancarkan riak angkasa. Tanah terbuka cukup sunyi. Pada saat tertentu, angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah lapangan terbuka. Sosok perahu muncul sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, terungkap 3 sosok menyedihkan di atasnya. Lingkaran cahaya berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiaoyan? Mengapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, dokter peri kecil buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat sosok akrabnya tidak bersama mereka. Pada saat ini, Ziyan sekali lagi berubah menjadi seorang gadis kecil. Namun, ekspresinya sangat pucat saat ini. Matanya yang seperti permata menatap ke tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak menghilang. Ada kabut tipis berkumpul di sana. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini.
Namun, ketika dia melihat rune berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiaoyan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa." Lalu di mana dia? Dokter peri kecil dan Ziyan pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, menuntut jawaban. Dia memang sudah pergi, namun, tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, saat ini dia seharusnya telah dikirim ke beberapa tempat lain di Central Plains, di mana dia tidak. Aku juga tidak tahu. Suara Xinlan yang terbata-bata menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan menegan. Angin kencang membawa butiran pasir saat menyapu gurun kuning kemerahan. Suara rengekan angin menderu samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak terpencil seperti ini, orang akan kesulitan menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir yang tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini, lingkungan yang kering menyulitkan tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar kuning pucat yang mampu hidup dengan gigi di tempat terpencil ini. Di bawah daun mungil mereka ada sistem akar yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar sepanjang puluhan meter menjulur jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di gurun menyebut mereka Haliya, yang berarti pemberian ilahi. Tumbuhan yang ulet ini menemukan cara untuk mempertahankan hidupnya. Angin kencang bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di gurun. Rerumputan liar menekuk tubuh mereka. Sosok manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Pakaian pada sosok manusia itu compang camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, kemungkinan orang akan salah mengira ini sebagai mayat yang telah dilempar ke gurun. Mayat ini, berlumuran darah segar, tiba-tiba bergetar setelah terdiam lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik membentuk senyum pahit saat mendengar angin menderu di telinganya. Kemana si wormhole sialan itu mengirimnya? Sosok manusia yang tampak seperti mayat adalah Xiaoyan, yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan ruang dalam badai perak, yang telah menjadi liar dan kejam yang tidak biasa. Sebelum dimuntahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan tata ruang, Xiaoyan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia diludahi, dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari, perlahan-lahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang rusak parah. Jari Xiaoyan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan pil obat muncul. Itu perlahan dimasukkan ke dalam mulutnya dengan cara yang bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika bukan karena api surgawi melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika dihadapkan dengan kekuatan spasial yang liar dan kejam itu. Namun, meskipun demikian, dia masih cukup beruntung untuk memasuki kondisi yang terluka parah ini. Selama saya sedikit memulihkan Doki, saya akan bisa menyembuhkan luka saya. Setelah itu, aku akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus bisa secara bertahap membiarkan lukaku sembuh total. Semoga, aku tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Magical Beast yang berkeliaran. Bahkan seorang elit Dozong tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jadi, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa Magical Beast. Xiaoyan perlahan bergumam di dalam hatinya, dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya, kelelahan sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia seperti samar-samar mendengar suara, seruan. Kali berikutnya Xiaoyan bangun adalah karena benjolan yang kuat. Benjolan itu menyebabkan tulang di tubuhnya tampak seolah-olah hancur berkeping-keping. Perasaan sakit itu menghilangkan rasa lelah di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap tempat di bawah tubuhnya saat tatapannya menyapu ke sekelilingnya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia berada di dalam gerbong, dengan kata lain, dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput.
Tatapan Xiaoyan menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah dihapus, bahkan jubah hitam yang compang camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiaoyan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mengusap tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega setelah menemukan bahwa cincin penyimpanan masih ada di sana. Tirai gerbong ditarik terpisah sementara Xiaoyan menghela nafas lega. Sebuah cahaya yang menusuk mata tersebar masuk segera. Seorang pria parubaya dengan tubuh yang agak kuat muncul di pandangan Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiaoyan terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan terus terang, dia bertanya, "Adik, apakah kamu sudah bangun?" Mata Xiaoyan menyapu pria parubaya itu, meskipun dia terluka parah dan doki di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya. Dia segera melihat kekuatan orang ini, puncak kelas Dowling, langkah ke kelas Dowang hanya jarak pendek. "Haha, konvoi kami menemukanmu di padang rumput yang sepi. Awalnya, kami mengira Anda tidak akan bertahan setelah melihat luka Anda. Tanpa diduga, kamu bisa bangun." Pria parubaya itu tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata, "Saya dipanggil Han Chong, diaken dari klan Han dari kota Tianbei. Kali ini, saya secara kebetulan memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukanmu. Harus dikatakan bahwa Anda sangat beruntung. Sering terjadi bencana terkait serigala di gurun. Semua binatang buas ini adalah teman yang ganas, bahkan dosi yang normal bukanlah tandingan mereka, dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan besar Anda akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku." Xiaoyan berbicara dengan rasa terima kasih yang besar saat mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun dia dapat secara bertahap memulihkan sedikit doki, jika dia terus berbaring di tanah, dia tidak akan dapat memanggil boneka iblisnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini untuk 2 hari. Oleh karena itu, dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong karena telah menyelamatkannya. "Tidak apa-apa, ketika kita berada di luar kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya." Han Chong tersenyum saat menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan dan berkata, "Selain itu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak berdaya dalam hal cedera Anda. Jika kami tiba di kota Tianbei, akan memungkinkan untuk mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawat Anda. Namun, itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan sangat sulit mendapatkannya." Arogansi alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan dari klan Han saya harus bersikap sopan saat menghadapi orang-orang itu. Xiaoyan hanya tersenyum, lukanya tidak menjadi masalah, meskipun mereka sangat serius. Itu pada dasarnya biasa bagi Xiaoyan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberi waktu, tidak akan menjadi masalah jika lukanya sembuh total. Ini mungkin hal yang bagus untuk menjadi seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. "Benar, kakak laki-laki Han Chong. Bolehkah saya menanyakan apakah ini Central Plains?" Xiaoyan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya menyia-nyiakan waktunya untuk melewati wormhole hanya untuk dibuang secara acak ke lokasi lain di benua itu. "Ya, ini adalah wilayah utara Central Plains." Han Chong menganggukkan kepalanya. Dia segera bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki Xiaoyan bukan seseorang dari Central Plains? Xiaoyan tertawa getir. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah wormhole. "Jadi kamu bertemu dengan Space Storm, pantas saja cederamu begitu serius. Namun, Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan badai luar angkasa di dalam lubang cacing klan Han. Kita memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh badai luar angkasa saat mereka melewati lubang cacing saat itu." Han Chong akhirnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera menamparkan mulutnya dan berseru, "Wilayah utara Central Plains, bolehkah saya tahu di wilayah mana Menara Pil berada?" Xiaoyan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. "Menara Pil ya, haha, secara alami berada di wilayah tengah dataran tengah."
semua orang di Central Plains tahu tentang itu, namun, wilayah utara agak jauh dari sana. Bahkan jika Anda akan menggunakan wormhole, Anda perlu melakukan beberapa transfer sepanjang jalan, kata Han Chong. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil itu, namun, sepertinya tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan spasial berubah menjadi liar dan keras ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan besar karena kekuatan spasial yang sangat besar yang menyerang pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil telah berhasil keluar sebelum kekuatan spasial yang berbahaya itu muncul. Haha, saudara Xiao Yan, kamu harus tinggal di gerbong lebih lama karena kamu baru saja bangun. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan selama periode waktu ini, Anda dapat menelepon saya. Han Chong memandang Xiao Yan yang pendiam dan berpikir bahwa alasan keheningan itu karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiao Yan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, membuka tirai, dan pergi. Xiao Yan dapat melihat bahwa ada cukup banyak gerbong di sekitar saat dia membuka tirai. Jelas, ini adalah konvoi. Bagian dalam gerbong menjadi sunyi setelah Han Chong pergi. Xiao Yan bersandar di dinding kereta saat pikiran melintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan. Yang paling penting adalah pulih dari lukanya. Kalau tidak, sepertinya tidak akan aman berjalan di wilayah ini di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai pil gathering dari pil tower. Jika luka saya benar-benar sembuh, saya mungkin bisa menjelajahi Central Plains ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Souls. Saya juga harus menemukan teman baik Yao Lao, Feng Zunze, tentu saja. Mungkin saya juga harus meluangkan waktu untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan dua perubahan terakhir dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Itu akan sangat berguna bagi saya. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Selain itu, aku juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Er. Aku saat ini segera mendekati persyaratan yang telah ditetapkan Sun Er saat itu. Pikiran ini terbang di hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang, dia mengusap dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Giginya tanpa sadar terkatup dengan kekerasan saat dia dengan paksa memindahkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersila. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat yang asing.